Amatilah video berikut ini. Setelah kita mengamati video tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa sumber garapan sebuah karya tari itu dapat berupa gerak. Pada pembahasan minggu lalu, kita sudah belajar tentang yang namanya sumber gagasan dan tema. Di situ terbagi menjadi dua, yaitu tema cerita dan tema gerak. Tema cerita adalah inti dari cerita yang disajikan. Kemudian kalau tema gerak itu bagian dari cerita-cerita tersebut. Jadi misalnya begini. Misalnya kalian punya satu tema besar tentang wabah. Cerita wabah ini nanti terbagi menjadi adegan-adegan. Misalnya adegan 1. Adegan 1 menceritakan apa? Nah, tema geraknya apa? Ibu ulangi, tema 1, misalnya adegan 1 itu tema ceritanya apa? Menghasilkan tema gerak apa? Begitu juga dengan adegan 2, 3, dan 4. Setiap adegan akan menentukan tema geraknya. Dasar dari tema gerak itulah yang nantinya akan dikembangkan menjadi bentuk motif atau menjadi motif gerak dasar sebelum masuk ke tahapan eksplorasi improvisasi. Perlu disadari juga bahwa yang namanya motif itu tidak serta-merta hadir dalam sebuah karya tari atau sebuah penataan tari.
Untuk itu perlu diketahui ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita menentukan motif gerak yang akan digunakan. Yang pertama adalah mengamati. Mengamati itu bisa banyak hal, mulai dari perilaku, keadaan lingkungan sekitar, kemudian bisa melalui foto, video, kemudian berita, itu mengamati. Atau bisa juga dengan kata lain, atau kalau dalam beberapa literatur itu menyebutnya dengan melihat. Ya, melihat secara otomatis nanti akan mengamati. Yang kedua adalah menginterpretasi. Dari apa yang kita lihat itu bisa kita serap, kemudian kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan. Proses interpretasi ini setiap pelaku penata tari tentu akan berbeda. Ada yang cepat, ada yang tidak, atau ada yang lambat. Ada yang membutuhkan proses agak lama. Tetapi perlu dipahami bahwa interpretasi dari dari hasil pengamatan itu sangat penting dilakukan. Yang ketiga adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah penjelajahan gerak. Ketika sudah mengamati kemudian menginterpretasi, maka secara otomatis kita menentukan tahapan bentuk motif apa yang akan kita wujudkan. Nah, motif dasar yang akan kita wujudkan itu nantinya akan dieksplorasi. Eksplorasi digunakan untuk menjelajahi sejauh mana kemungkinan tubuh kita dalam bergerak. Jadi nanti masing-masing dari kalian tentu akan memberi bentuk yang berbeda dari tema yang sudah kalian tentukan itu. Yang keempat adalah improvisasi. Improvisasi adalah merupakan gerak spontan. Tetapi ketika gerak spontan yang kita lakukan itu tentunya bukan gerak yang bebas, sebebas-bebasnya, tetapi dengan dasar gerak yang sudah kita tentukan di awal. Jadi misalnya gerak kesedihan. Gerak kesedihan itu dijelajahi, kemudian dilakukan improvisasi. Entah improvisasi terhadap ruangnya, ruang geraknya, entah improvisasi terhadap tubuh kita, sejauh mana kita bisa mengungkapkan rasa kesedihan tersebut. Setelah semuanya bisa terlampaui dengan baik, maka perlu kembali melihat bahwa bagaimana menentukan motif itu, apakah sudah sesuai dengan tahapan proses kreatifnya, mulai dari mengamati, kemudian menginterpretasi, kemudian eksplorasi dan improvisasi. Kita perlu melihat kembali yang namanya kriteria menentukan motif. Lalu apakah yang namanya kriteria menentukan motif? Yang pertama adalah gerak mempunyai makna dan relevan dengan gagasan. Kira-kira kita perlu ngecek lagi apakah gerak yang kita munculkan itu, gerak yang kita hadirkan itu sudah memiliki makna, sudah bermakna apa belum? Sudah relevan dengan gagasan kita belum? Kalau misalnya itu mengungkapkan kesedihan seorang ibu, kemudian yang hadir itu malah kesedihan seorang anak, nah itu kira-kira sudah relevan belum? Gerak kesedihan seorang ibu itu yang seperti apa? Apakah sudah punya makna belum? Penonton tuh sudah sekali nonton gerak tersebut sudah pasti, oh itu kesedihan ibu. Yang kedua, gerak sangat menarik, mempunyai aksi original, berpola ruang dan dinamis. Dari gerakan yang kita temukan, apakah gerakan tersebut sudah sangat menarik? Ukuran menariknya bukan hanya dari kita pembuat, tetapi juga penonton. Kalau dari penonton menganggapnya tidak menarik, kita akan ditinggalkan. Penonton tidak akan pernah menyelesaikan pertunjukan kita. Menonton sampai selesai itu tidak pernah.
hanya sambil lalu ya, seperti itu. Maka berpikirlah bahwa ketika menemukan sebuah gerak atau sebuah motif gerak, maka sudah dipastikan gerak tersebut menarik, mempunyai aksi original. Itu murni dari diri kita. Pada tahapan ketiga ini, barangkali kita harus berpikirnya sangat keras. Artinya menentukan sebuah motif gerak yang memang tidak hanya dibuat kembangannya 1 atau 2 kali saja, tetapi bisa dikembangkan banyak sekali. Jadi satu gerak itu bisa diturunkan, itu bisa menjadi 10 apa 20 ragam kembangan. Contoh ini, kalau di tari Jogja itu ada ngenceng, hanya ngenceng saja 8 hitungan. Tetapi ketika ternyata dari ngenceng itu proses pengembangannya itu ada jadi ngordo, ada ngordo tawing, ada ngordo, segala macam bentuk ngordo seperti itu. Dan itu banyak sekali, dan sampai sekarang itu berkembang. Ragam tersebut bisa dikembangkan. Dari hal yang sudah disampaikan tadi, maka perlu kalian berpikir kembali tema yang kalian angkat dari cerita yang kalian sampaikan kemarin, itu apakah memiliki kriteria tersebut? Apakah layak untuk diwujud nyatakan, divisualkan? Jika itu layak, apakah gerakannya itu 1 original, 2 relevan dengan ceritanya atau gagasannya, 3 bisa dikembangkan. Jika pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi itu dicari tahu kembali, maka kalian akan menentukan, akan menyimpulkan, akan memutuskan bahwa cerita yang kalian sampaikan itu akan menjadi satu sajian yang menarik ketika sudah mengalami proses eksplorasi, improvisasi, beri bentuk, kemudian menyusunnya, kemudian sampai tahapan mengevaluasi. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat berlatih bagaimana cara menentukan sumber garapan menjadi motif gerak. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.